Kembali ke channel Rosidah. Dalam video ini saya akan mengeser membuat pizza bread. Ini sangat enak, tebal, lembut, dan pokoknya mantap. Ayo kita saksikan bersama-sama. Oke, langkah awal saya membuat water roux, yaitu dari tepung terigu pro sedang atau pro tinggi, tapi saya pakai pro tinggi atau bread flour 25 gram. Dan airnya air biasa, air dingin, pokoknya air gitu aja, 125 ml. Ini dicampur, ntar masuk setengah dulu, jangan sampai menggumpal. Habis ini dimasak ya. Nah ini fungsinya untuk membuat adonan itu cepat lentur dan hasil rotinya itu springy atau awet, lembutnya gitu. Terus seratnya itu beda juga kalau nggak pakai. Kadang saya juga nggak pakai, tapi kalau ada waktu ya saya membuatnya gitu. Nah ini aduk sampai tidak menggumpal ya. Nah ini udah nggak menggumpal tuh, semuanya bisa akan aku masak di atas apinya kecil aja, sekitar 1 ke 2 menit. Jangan terlalu besar apinya, diaduk terus sampai menggumpal seperti jenang sumsum ya. Dan teman-teman maunya rotinya itu lembut ya, jadi kalau mau lembut ya harus usaha dikit ya. Bisa diganti enggak tanpa ini bisa. Tiap adonan kalau nggak mau pakai ini airnya ditambahin 100 ml. Tapi ya seratnya roti beda ya. Nah ini udah. Terus kadang saya jika ditanya nggak sempat balas komen gitu, karena saya juga repot, terus apa-apa sendiri, kadang saya nggak online. Nah harap maklum. Oke, diaduk terus. Nah ini udah mulai pekat ya, udah mulai berjejak nih, jangan sampai mendidih. Oke, ini seperti lem gitu ya. Nah udah pekat tuh. Nah jangan terus-terusan dimasak, ini pancinya kan udah panas, udah aku matikan apinya. Oke, kayak gini dipindahkan ke panci. Nah saya pindahkan ke sini, terus ditutup biar permukaannya tidak kering ya. Tunggu sampai benar-benar dingin. Mau taruh di kulkas silahkan. Biasanya kalau saya mau membuat ngadonnya sore, ini pagi saya membuatnya gitu. Dan aku tutup. Oke, biarkan dingin. Oke, bahan yang akan aku gunakan yaitu paling utama ragi saf 7 gram. Ini ada 11 gram, jadi nanti diukur dengan sendok. 60 ml minyak, 1 sendok teh gula pasir, garam, rosemary, water roux-nya tadi itu udah dingin, bread flour atau tepung terigu pro tinggi 450 gram, SP karena teman-teman selalunya maunya yang lembut sekali ya, jadi 1 sendok teh. Nggak pakai nggak apa-apa jika yang pengen lembut, awet. Dan juga air hangat 200 ml. Oke, yuk sekarang aku mulai. Nah jika teman-teman mau raginya langsung dicampur di tepung, oke saja. Yang penasaran raginya aktif atau tidak, cukup dites di air hangat. Jadi ini raginya 11 gram ya, saya cuman butuh 7 gram, yaitu 2,5 sendok teh. Pastikan ini 1 sendok teh isi 5 ml ya. Jadi ini nanti masih ada sisanya. Nah selalunya rata ya sendoknya. Itu udah 2. Nah ini setengah. Jika nggak punya sendok ginian, bisa pakai sendok bekas obat. 1 sendok teh itu 5 ml. Dan pastikan rata. Jadi nggak bau ragi. Saya selalunya pakai ini, nggak bau ragi sama sekali. Oke, nah sisanya ini ya diikat. Pastikan nggak ada angin di dalamnya.
tuh nggak ada angin ya. Nah ini terus dikaretin dan disimpan di dalam freezer, jadinya dingin. Nanti kalau butuh tinggal seduh aja, dites seperti video saya membuat roti satunya itu. Oke, nah seperti ini. Nah di ragi kasih gula pasir, jangan kasih garam ya, kayak gini jangan kasih garam. Terus air hangat, lalu diaduk biar raginya larut. Jika mau ya campur aja di tepung langsung. Nah jika pengen ngelihat dan penasaran ini raginya aktif atau tidak gitu, ya ditunggu 5 ke 8 menit. Jangan ditutup, biarin gini aja. Udah gitu nanti akan berbusa. Berbusanya nanti naik seperti yang di video kemarin di dalam gelas. Kalau di panci gini nggak kelihatan busanya ya. Ini sedikit pengertian tentang ragi. Ragi ada macam-macam, ada ragi roti, ragi tempe, ragi tape. Ragi roti bisa dipakai untuk bikin roti, untuk membuat donat dan pizza. Saya selalunya pakai merek ini. Ini bisa dibeli di Indonesia banyak, di warung-warung, di Hong Kong juga banyak dijual di toko Indonesia. Jadi dan ragi tidak bisa diganti dengan baking soda atau baking powder. Oke, jika ada resep ragi ya harus ada raginya. Dan sedikit ragi lagi, ragi bisa mati jika air atau susu yang dipakai melebihi 42 derajat ke atas. Jadi kalau memakai ragi harus dicek dengan tangan, ya seperti air buat mandi kita gitu, agak hangat gitu. Jangan terlalu panas, kalau agak sedikit panas rotinya seret gitu ya. Oke, dan juga ragi bisa mati jika bertemu dengan garam, jadi nggak bisa langsung dicampur dengan garam, tapi kalau udah ditepung nggak masalah. Jadi kalau ragi langsung sama garam itu nggak bisa. Dan juga saat udah dibuka, nyimpennya cuma disimpan gitu aja, cuma ditaruh gitu tanpa diikat, terus dalamnya ada udara, itu kemungkinan besar raginya bisa nggak aktif. Paling tahan tuh 2-3 hari gitu ya. Mending disimpan rapat di freezer, bisa 6 bulanan. Saya selalunya gitu, saya kalau beli 500 gram gitu, saya simpan di freezer, bisa tahan 6 bulan. Dan sekarang lanjut lagi yuk. Nah setelah beberapa menit tuh udah berbusa ya. Ini saya udah tahu ini udah aktif. Dari sini aku akan masukkan minyak olive oil 60 ml. Dan masukkan tepung terigu 450 gram. Dan masukkan garam di pinggir, lalu masukkan rosemary. Rosemary-nya terserah seberapa, nggak banyak kok ini, sekitar 2 sendok teh. Dan juga masukkan water off-nya. Ini udah dingin. Oke, jadinya ini nanti pizzanya itu lembut pizza gitu. Dan ini emulsifier pelembut SP. Sebenarnya di ragi juga udah ada ya, kalau aku baca ingredientnya tuh ada, udah ada pelembutnya di ragi. Dan ini udah masuk semua, sekarang diaduk perlahan. Jika punya mixer silahkan di mixer. Saya nggak pakai mixer, sebenarnya ada, karena kan teman-teman banyak juga yang nggak punya mixer, nanti ditanya nggak pakai mixer bisa nggak gitu. Nah yang bagi punya mixer silahkan di mixer. Nah ini diaduk rata dulu, habis ini diulenin di papan. Kalau mau nggak punya papan ya ulenin aja di baskom kayak gini, tapi nguleninnya pakai tangan. Nah kalau pakai sarung tangan nguleninnya itu nggak sip, karena nggak cocok ngulenin dengan sarung tangan. Nah ini diaduk terus sambil ditekan ya dengan ini tuh, ditekan gitu nanti rata.
kan adonannya. Ditekan ya. Yap. Jangan cuma dielus-elus, harus ditekan. Dielus-elus mah nggak lembut. Oke nih, bukan udah. Sekarang akan aku pindahkan ke papan. Bentar, ini dibersihin dulu biar nanti bersih. Tuh, bersih. Oke, saya siapkan papannya. Oke, punya papan. Kasih sedikit minyak biar tidak lengket. Kalau enggak ya tepung. Nah, pindahkan. Ngulaninnya dengan ini, jangan dengan jari ya. Dengan ini nih. Aku nggak ngerti namanya apa bahasa Indonesianya. Jangan pakai jari gini, kalau jari otomatis nanti itu lengket. Jadi harus gini aja cara ngulaninnya. Tuh. Terus gini selama 7 ke 10 menit. Cuman jangan digini-giniin aja ya, diulanin, ditekan. Seperti nyuci baju. Tuh. Terus oke, ini videonya akan aku pause dulu. Jika mau lembut harus kerja sedikit. Nah, ini adonannya sangat mudah diulanin ya. Soalnya liquidnya pas banget. Jadi ringan. Kalau ngulaninnya berat itu kurang air ya. Punya ginian bagus, tinggal stretch itu nggak lengket di papan. Jika mau kasih sedikit tepung di pinggir buat ini tangan gini. Oke, lanjut terus, sekali-kali olahraga. Take my hand and take me downtown. Take my hand and let the sun go down. Let the sun go down. Nah, ini udah cukup lumayan. Pakai tangan dua gini. Tarik terus. Udah capek saya. Oke. Udah lentur. Tuh, lentur ini udah cukup. Nggak apa-apa, udah lentur Pak. Mau elastik lagi, mau lebih lama silahkan. Ini udah lumayan lah. Ini hasil nanti juga udah lembut sekali ini. Oke dah, tuh. Rosemarynya jika mau lebih silahkan. Di sini banyak kok, di toko Indonesia banyak rosemary, di supermarket juga banyak. Nah, kasih sedikit minyak biar nggak kering. Nah, ini biarkan dipanci, ditutup sampai mengembang 2 kali lipat, jangan lama-lama ya. Kalau teman-teman proofingnya kelamaan itu dalamnya bisa agak berat gitu, basah. Jadi harus benar-benar perfect, tergantung suhunya. Pokoknya 2 kali lipat udah. Sekitar 45 menit. Sekarang kan lagi musim panas. Udah mengembang 2 kali lipat. Tuh, kan aku kempeskan biar nggak masuk angin. Masuk angin. Ngomong apa sih? Oke, ini udah. Sekarang di sini udah aku siapkan loyang nih. Loyangnya ukuran berapa terserah apa yang ada ya. Ini nanti rotinya akan tebal sekali. Bentar aku kasih apa ini namanya, tepung. Nah, ini nanti akan
aku bikinnya memang sengaja ditebalin. Nah seperti ini. Ini di loyang udah aku alasin dengan kertas baking 7 untuk baking ya. Jadi nanti mudah ngangkatnya tuh. Nah ini langsung aku taruh sini. Terserah teman-teman mau loyang ukuran berapa. Nanti rotinya tebal sekali. Nah ini dibiarkan ngembang lagi ya. Yang pasti harus rata kotak gitu. Nah ini kayaknya ukuran 8 berapa ya, lupa. Udah rata. Nah ini biarkan mengembang ya, jangan langsung dipanggang. Nanti akan meninggi, terus dipanggang kasih keju nanti. Oke, ini udah mengembang. Sekarang aku akan manasin ovennya nih. Saya pakai fan setting seperti biasa 160 derajat. Tunggu panas dulu. Ini buat teman-teman yang bingung kalau adonannya kebanyakan, panggang aja setengah mateng seperti saya nih. Saya selalunya punya ekstra stok di freezer tuh. Ini beku, ini udah setengah matang ya. Udah aku panggang. Ini jika mau aku langsung ambil aja, taruh di loyang, terus kasih keju, terus dipanggang. Jadi saya tuh selalunya ada stok pizza crust di dalam freezer ya. Jadi seperti ini udah aku bekukan. Jadi tinggal panggang aja. Ini udah dipanggangnya 10-an menit. Terus aku potong-potong, terus disimpan di freezer. Jika mau butuh tinggal keluarkan, kasih saus, kasih keju, panggang lagi sampai kejunya meleleh. Jadi deh kayak gitu. Jadi teman-teman jika bikin terus bingung kok banyak sekali, panggang aja setengah matang seperti ini. Terus dipotong-potong. Oke, ovennya udah panas. Akan aku panggang selama 15 menit. Ini nanti kemungkinan ya nggak akan rata itu ngembangnya. Jadi nggak apa-apa. Dan ini setelah 15 menit tuh. Nah, ini akan aku lanjut panggang lagi. Di sini ada saus. Ini saus homemade juga. Saya membuatnya cukup butter sama tomat sama garam sama merica ditumis yang lama sekali. Jika mau resep sausnya ada di pojok atas ini Kak, teman-teman klik aja. Ada saus saya udah share dan di sini keju mozzarella. Oke, dan ini akan aku poles di atasnya. Terus nanti dipanggang lagi ya. Nah, sedap sekali. Ini namanya pizza bread. Jadi breadnya itu benar-benar tebal. Oke, udah. Anakku tuh suka sausnya banyak. Nah, di sini dikasih dengan keju. Terus dipanggang lagi, manggangnya sampai keju leleh saja. Jangan langsung kejunya sama rotinya dipanggang dari awal. Nah, apa itu? Kejunya garing deh. Ini kejunya nggak pakai lama. Jadi rotinya tuh matang di dalamnya. Dan kejunya tetap meleleh gitu. Oke, kejunya yang banyak. Yang murah dong. Oke dah. Oke, dan akan aku panggang lagi. Panggang lagi sampai kejunya meleleh ya. Tergantung oven masing-masing, bisa 10 menit, bisa lebih. Dan akan aku keluarkan nih, kalau pakai kertas gampang sekali. Nah, tinggal potong-potong. Ini di kertas juga nggak lengket tuh, seperti ini, gampang ya. Nah, ini kertasnya bisa diambil nih, kalau pakai kertas baking 7 mudah sekali. Oke, sekarang kan aku potong.
pasti kejunya meleleh ya, masih panas. Seperti apa dalamnya? Seperti ini. Ini sering ada di lapangan saat si Daniel main rugby. Tuh, lembut sekali. Ini dia. Biasanya cuma dipotong persegi gini kalau beli. Oke, ini dia. Kan aku potong semuanya ya. Baunya rosemary wangi sekali. Ini saya terinspirasi saat di lapangan, selalunya ada yang jualan gini, tebal terus pakai rosemary. Nah, ini dia namanya pizza bread. Oke, Dani. Tuh lembut sekali kan? Namanya pizza bread.